Itu kan mau Palembang, katanya suruh pakai tanya. Mau di menu kita dulu budayakan tanya. Iya. Nah, Ustaz, hari ini kita Cewan tuh pengen uangnya banyak bertanya. Ustaz, iman tuh apa? Nah, Berjumpa kembali bersama podcast Someone Ustadz Husyam dan Cewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar api masuk Palembang, banjirnya tenang jadi gelombang. Nah, macet bicek kalau nak senang, nak tenang nonton acara kami Someone Bersama Ustadz Husyam dan Cewan. Masya Allah. Kagak Ustaz. Ustadz dari mana datang ke rumah hari ini? Masya Allah. Pakai bokah. Pakai tancap Palembang. Oh, kita kan mau Palembang. Katanya suruh pakai tanya. Mau di menu kita dulu budayakan tanya. Iya. Aku pikir Hah? Sultan baru dilantik. Yang penting kita mencintai tanya kita. Allah. Nah, Ustaz, hari ini mohon maafnya Cewan beberapa hari ini memang kurang fit, Pak Ustaz. Iya. Malum lah. Lagi beranak kahim. Lagi berubah kahim ini kesini lagi. Ya, jangan Ponjen. Jadi tidak mood ke situ, Pak. Iya. Kalau dewe, nak manu. Kurang bergairah. Jangan kurang bergairah, kenal rumah. Nah, Ustaz, hari ini kita Cewan tuh pengen uangnya banyak bertanya. Ustaz, iman tuh apa? Nah, apa iman tuh? Nah, Cewan ini tidak tahu iman, setahu Cewan ada nama wong. Iya. Iman kan? Nah, iman tuh ada nama wong. Nama wong tuh Cewan tuh iman. Iya. Nah, iman tuh apa? Nah, Ustaz, minta penjelasannya. Jadi netizen yang tidak tahu masalah iman, kita minta jelasin Pak Ustaz. Nah, itu Pak Ustaz. Itu ya, Cek. Jadi iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam dada kita, ya. Iman itu suatu yang tersembunyi, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi di dalam surat Al-Anfal surat 8 ayat 2 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, apa itu? Bahwa iman itu adalah ketika nama Allah disebut bergetar hatinya. Itu iman. Iman itu adalah ketika nama Allah disebut bergetar hatinya. Kalau orang nyebut nama Allah itu biasanya saat kapan? Saat azan, ya. Saat azan orang nyebut nama Allah. Bentuknya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan muazzin kan manggil undang sholat itu kan pakai panggilan pertama pembukaannya itu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak baca aja, nak diganti yang lain kalimat itu. Iya, tak boleh diganti. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Begitu ada suara azan, maka dia bergetar hatinya. Cirinya bergetar itu apa? Dia teringat dengan Allah. Begitu dia suara azan, ngontak dengan kupingnya, pikirannya ngontak dengan hatinya, mulai hatinya mengingat dengan Allah. Nah, itu namanya iman. Jadi iman itu ada dalam hati kita. Ada dalam dada kita. Dada kita ini dalamnya itu ada hati. Maka kalau hati kita itu bergetar ketika nama Allah disebut, itu ciri beriman, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu. Ciri pertamanya itu. Cuman dia terbagi 3. Ya. Contoh misalnya orang yang ketika panggilan azan datang, dia saking dia sudah tahunya dengan azan itu sebelum orang manggil dia datang. Jadi sebelum sholat atau nak sholat lah datang. Dia udah tahu bakal nak panggil jam sekian, dia siap. Karena dia siap, dia datang. Lebih bagus. Itu nomor 1. Nomor 1. Nomor 2, ada panggilan baru siget. Untuk Palembang itu siget. Nah, siget. Bekancang. Lasak. Nah, itu nomor 2. Walaupun
tidak parah itu artinya standar kalau dipanggil datang. Nah, kalau nak yang standar itu tadi kalau dipanggil datang. Paling tidak pas wong manggil azan dia datang. Tapi ada yang ketiga. Yang ketiga tuh kalau begitu dipanggil dia ingat, sudah ingat, begitu azan selesai dia lupa lagi. Tidak berkencang. Kan kalau manggil itu ada kendak. Kita berkencang, mendekati yang manggil. Di mana yang manggil? Mikrofon, masjid. Datang, masjid. Pejabat masjid. Ya kan? Iya, benar. Iya. Jadi kalau dia secara tahu, nah, itu yang ketiga. Secara tahu. Dia teringat, sudah tu. Dah, lupa lagi. Habis azan lupa lagi. Itu yang lemah. Ada yang keempat. Yang keempat itu panggilan azan, panggilan suara, didengarkan ayat Allah, panggilan sebut nama Allah. Cak biasa kan? Menteng baik. Bukulah dia sekilan, rumahnya samping masjid, dia tak peduli. Tak peduli. No, saro. Nah, itu yang keempat. Kecilnya berarti imam tadi ya? Iya. Berarti dia itu belum beriman, yang itu hanya Islam. Dia Islam, dia ngaku aku ini beriman. Kalau beriman, pasti dia ada kepedulian. Bentuknya yang kedua adalah contoh, ya tadi kan disebut, kalau disebut nama Allah dia bergetar hati. Kemudian ketika disampaikan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan dalam pengajian, disampaikan pesan-pesan nasihat lewat Al-Quran, maka dia yakin. Nah, itu ciri kedua aja. Ciri pertama tadi, kalau nama Allah disebut dia bergetar. Itu baru bergetar ya. Baca jiwa dah letak, tak baca jiwa. Yang kedua sama. Yang kedua ketika disampaikan ayat Quran, bentuk nyampaikan ayat Quran ini. Oh, kamu ini ada jawab baik, berbuat baik dengan orang itu, kamu tuh sholat. Ada yang nyampaikan sholat itu ini itu kan isi Quran. Ya, tausiah, pesan-pesan, nasihat. Dia galak masih dengar nasihat wong, masih galak dengar kata wong, masih rasa di hatinya yakin dengan apa yang sampai ke wong lain. Nah, itu berarti dia punya ciri yang kedua dari iman. Ciri yang kedua dari iman itu senang mendengar nasihat. Ketika ada nasihat dia senang. Kadang-kadang dia tanya, "Cek, kapan kita podcast lagi?" Ya, itu kan pengen dengar nasihat berarti. Atau dia ngomong, "Kapan lah ya ini apa namanya diupload lagi ya?" Nunggu. Nah, nunggu, nak nonton. Ya. Berarti dia nak dengar nasihat. Ya. Kapan ya? Kok lah 2 hari dah upload. Padahal lah diupload kan. Itu yang dia buat tuang tu. Iya. Tangi. Nunggu. Nah, subscriber namanya itu. Nah, dia tak pengen mendengar ayat. Ngapa? Kerinduan dengan ayat itu dia tambah yakin, setiap disampaikan ayat dia tambah yakin. Itu ciri yang beriman kedua. Apalagi nih Pak Ustaz nih, kalau kita niat nih, aku harus bangun tahajud. Ya malam kan itu kan. Bangun kan tanpa azan itu. Tanpa azan lebih bagus lagi Pak Ustaz. Lebih lagi. Gimana ya? Itu top chairnya itu. Top chairnya nih. Ayo paten itu. Kadang benar kata Pak Ustadz tadi, kadang ngomong aduh baik, kadang Allah tuh ngasih kode-kode. Kita nak dibangun gitu, ada kuping, ada caman maupun pipis, pada nak tahajud itu kan. Iya. Benar rupanya Pak Ustadz, cek orang ngerasa cek. Memang macam itu ada kode. Nah, jam 3. Itu cara Allah. Iya. Untuk membangunkan kita lewat wasilah di badan kita dewe. Lari ke iman kita juga. Ke iman kita juga. Begitu itu ngontak dengan nak kamar kecil kan, nak terasa, itu kita ngontak. Oh, iya. Hari ini pas pula jam. Bangun, langsung duduk. Kan? Itu juga kadang-kadang pas istana setengah jam lagi nak subuh itu kayak bang, langsung tahajud dulu. Tidak apa-apa kata apa? Sambil nunggu subuh langsung. Sudah itu istighfar. Ya, kenapa? Wabil asharihum yastaghfirun. Surat Az-Zariyat. Allah mengatakan 15 menit sebelum menjelang subuh itu setelah sholat tahajud walaupun 2 rakaat istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena pintu
tobat. Allah menyediakan orang-orang yang bermohon ampun, menyediakan waktu bagi orang bermohon ampun. Cak gitu nih kan, kalau nak nunggu gubernur, jam gubernur nerimo kita masyarakat biasa, bak dan isya misalnya, 2 jam, cepet kita berancang. Karena jadwal dia nunggu, kita untuk memang nerimo kita. Jangan giliran tak jadwal kita, ketek datang. Bisa terima, bisa tidak. Kalau lagi nikah, tak terima orang. Kalau lagi hati orang lagi lain, terima orang. Nah, itu kira-kira. Seperti itulah perumpamannya. Jadi, kalau sebelum subuh itu cepat ya, istighfar. Karena Allah lagi nunggu. Siapa yang nak mohon ampun? Jadi berarti iman itu ada di hati. Dalam dada. Dalam dada kita. Dalam hati kita, yang ada di dalam dada kita. Baru dua. Yang ketiga, yang ketiganya tawakal. Bertawakal. Berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Bahwa ia sudah ada getaran di hatinya, kemudian ada keyakinan, maka dia harus bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Berserah diri, mau minta petunjuk supaya itu dimudahkan oleh Allah atas izin Allah berbuat kebaikan. Apa kebaikannya? Nah, ayat ketiganya. Ayat ketiganya itu yang baru nampak, baru dijenguk uang. Oh, dia ini soleh, tak soleh. Apa itu bentuknya? Itu innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dikata Allah tuh dirikanlah sholat. Jadi jangan kamu bergancang ke masjid. Apa tujuan kamu masjid itu? Nyembah kepada Allah. Bahasa lainnya ada laporan. Apa laporan? Progres harian. Progres bukan harian, jam-jaman. Dari subuh jam 12 laporan. Dari jam 12 zuhur ke asar laporan lagi. Dari asar ke maghrib laporan lagi. Progres per jam. Apa yang gawe kita per jam ini ada masalah apa? Segera laporan. Awal pembuka progres di tahajud dulu. Progres pagi itu. Tambahan. Kali yang malam itu tambahan itu. Laporan tambahan. Ya tengah malam. Kalau progres pembuka pagi itu duha. Ya, surut fajar, surut 2 rakaat habis subuh. Surut 2 rakaat, surut fajar. Jadi subuh, sholat surut. Sholat surut itu waktu isyraq. Sholat isyraq waktu surut. Nah, jadi surut itu matahari itu baru nak muncul. Setelah muncul dikit lewat, nah itu namanya surut. Jangan sebelum muncul matahari, tidak boleh sholat itu. Dilarang waktu dilarang sholat. Setelah muncul dikit matahari itu naik, nah baru sholat. Nah, sekitar jam 1 jam 1/4 setelah subuh. Kalau subuhnya misalnya jam 4:10, berarti jam 5:10 tambah 15 menit lagi. Berarti 15:35 atau kurang lebih seperti itu. 5:30. Kalau jam 4, kalau misalnya subuh jam 4:30, berarti 5:30 tambah 1/4 jam, berarti 5:45, hampir jam 6. Nah, atau nak abdolnya jam 6 lewat kan, 6 lewat 5 sholat. Berarti kalau duha itu jam 10. Nah, yang abdol sholat duha jam 10, tapi boleh tak? Boleh, jam 7 boleh. Awal duha namanya, jam 8. Kalau akhir duha jam berapa? Jam 11. Yang benar Pak Ustadz, kalau kita tuh kurang sholat rasanya ada yang kurang. Iya Pak Ustadz, kurang. Jadi sholat itu lah kejingoan, iman kita tuh kejingoan, lah nampak. Tapi dasar yang ada, dasar awal iman itu ada di dalam nado kita ini, itulah ukuran imannya. Tapi yang nampak dengan penglihatan manusia maupun yang bisa dicatat oleh malaikat apa? Yang bisa dicatat itu perbuatan. Kalian nanti tidak akan tambah. Yang tahu hanya Allah. Tapi perbuatan yang dicatat malaikat itu yang dilakukan kita. Apa sholat? Oh iya sholat. Nah, ada bahasan lagi tentang sholat. Setelah sholat ada apa lagi? Ada infak. Kata Allah tuh, keluarkan sebagian rezeki yang kamu dapatkan, yang kamu peroleh. Apa? Ada gandengan dari sholat. Itu tanda beriman. Insya Allah mudah-mudahan modal kita yang penting 2 ini, modal beriman itu hati kita, kemudian perbuatan kita sholat dan infak. Insya Allah mudah-mudahan
itu jadi pengakuan iman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang iman. Kage lain lagi ada surah Al-Baqarah ya tentang hal yang gaib ya. Surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu bercerita tentang tahapan-tahapan yang seperti apa. Wow. Itulah kira-kira. Cewan lagi terpikir, ini Pak Ustaz. Kalau ibaratnya mau ngomong tuh Pak Ustaz ya, kalau kita kurang macam cewan ini, taruhlah banyak kurang Pak Ustaz. Pengen aku haji tadi kan. Kalau macam di Pak Ustaz tadi, kalau kita tidak melaksanakan hal itu, berarti ada yang kurang masih. Kurang. Ya kan? Iya, belum sempurna. Takwanya. Iya. Kadang kalau berangkat haji itu modal takwa. Iya. Ya, modal takwa yang pertama kan syahadat, Iya. sholat. Kalau yang itu belum pas, mana? Bekal apa yang bawa? Kurang bekal. Dan juga bukan Pak Ustaz, kadang kan kalau cewan deh, kita bersyukur kalau baca pergi. Alhamdulillah. Kan? Maksud cewan tuh jangan dimain-main ke. Betul. Gitu. Sempurnakan. Sempurnakan. Mau ngomong tuh bukan ngomong iwang Pak Ustaz ya. Kalau Pak Ustaz kan lepas Nah, ini pergi haji, balik pergi haji, dia ajak mimpin doa. Nah, ini yang jadi masalah. Itu kan Ibadah kemana? Iya, ukuran kita ini kan minimal masyarakat tuh ngomong dia baca tampil. Baca mimpin Iya. doa. Itu. Standar- Mohon maaf standar- netizen bukan standar minimal. Iya. Masya Allah. Itu kan, itulah kadang sudah siapkah aku? Mudah-mudahan kalau ya Allah siap berangkat, dia berangkat. Jangan sudah, ya Allah bantu aku menyiapkan diri, Amin. memantaskan diri. Nah, ini memantaskan diri. Iya, Pak Ustaz. memantaskan diri. Tapi kita juga di sana sambil itu ya ngapal ke doa-doa yang harus maju ke depan kan maksudnya. Betul. Ya, ini banyak cewek nyingok. Ngomong tuh kalau kita udah salah-salah dia kan uji haji. Tapi mimpi doa ada aja. Nah, ini nggak ada masalah. Iman mana tuh kan saya pikir. Waduh sampai ke situ lagi cewek ngomong ya masih jauhnya kalau cewek. Masya Allah. Jadi iman salah satunya ada di hati kita, ya kan? Ibaratnya kekuatan iman kita dengan godaan. Iman kita kuat tidak? Ya Pak Ustaz? Iya, betul. Ya kan iman kan? Iya. Ya, iman itu di hati, benar. Nah netizen kalau kurang jelas nelpon, karena jelas Pak Ustadz, nah, banyak yang nonton kan banyak juga SMS, WA Pak Ustadz nih super sibuk kalau tidak ada di ke time. Iya, cewek justru itu hari Selasa, hari Senin. Senin ini memang khusus untuk podcastnya Someone. Podcast Someone itu. Jadi kami sekali podcast bisa 3, bisa 4. Alhamdulillah. Kita doakan juga Pak Ustaz nak pergi haji. Amin. Allah mudah-mudahan. Amin. Dan Pak Ustaz juga kita kalau bisa sana tetap Insyaallah. podcast Pak Ustaz dengan tunggu kajian-kajian kita ya. Dari Mekah. Ya, insyaallah. Cewan dari Palembang, Pak Ustaz dari Mekah. Nah, kita jengok kajiannya. Jangan tidak dijengok aja. Ini seru aja di Mekah mak mano. Keadaan Mekah mak mano, ya kan? Kaminya cak mano, panasnya, dinginnya di sana. Di Mekah itu bukan panas bae, dingin juga sana luar biasa. Tak iya. Hatinya dingin. Nah, oke netizen, itulah sedikit masalah iman ya. Pokoknya kalau kurang jelas SMS ya, jangan lupa. Dan jangan lupa di-subscribe, dibagi ke. Ini adalah barokah bagi kita lelo ya. Ya Ustaz ya. Bagi ke satu klik Anda itu mendapat pahala minimal 10 kali lipat. Nah, skill-nya Pak Ustaz untuk iman ini Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Ya, jadi kalau kita mau mengukur iman, bukan menanyakan iman kepada orang lain. Ukur iman itu mengukurnya kepada diri kita sendiri. Apakah yang sudah saya lakukan ini sesuai dengan apa yang Allah maui? Berdasarkan ketentuan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat 8 ayat 2 tadi. Kalau belum sampai kepada ukuran-ukuran yang Allah tetapkan seperti itu, berarti kita mulai memperbaiki bagaimana kita mau seperti apa yang Allah minta. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, dulu kita akhiri dulu nanti kita sambung lagi yang podcast berikutnya.
Kapal api masuk Lembang, banyak tenang jadi gelombang. Nah, Cek kalau nak senang nak tenang, nonton acara kami Samwan bersama Ustaz Husam dan Cek Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.